Iya, jadi ya gitu ya. Yamaha R25 tuh harus whole package itu baru gitu, whole package-nya baru. eh dan juga ya kalau mau kasih masukan ya, Yamaha R25 itu yang 4 silinder nih ya khususnya, cakram depan udahlah kasih double disc brake aja lah. Pasti ya radial kaliper juga harus itu. Ya yang wajib-wajib throttle by wire itu harus ya, quick shifter itu harus gitu, riding mode itu harus, apalagi riding mode. Dan juga pakai lampu sen yang jangan, aduh, lampu sen kenegaraannya Yamaha tuh aduh udah harus dihilangin gitu, ganti yang baru lah. Kayak lampu sen MT25 yang baru tuh enak banget, seger banget beneran deh. Jadi ya R25 tuh bener-bener all new gitu loh, dari perintilan juga all new. Dan kalau bisa ya, ya bikin yang sama sih kayak Kawasaki ZX25R, istilahnya versi standar sama SE gitu. Nah kalau versi SE tuh udah pakai aja, tambahin apa namanya lever guard gitu. Kalau lever guard tuh udah oke, itu pasti oke punya sih. Dan juga apa lagi ya? Oh ya, tangkinya menurut gua tangki udahlah balik lagi ke besi atau metal, gue tuh nggak usah kasih kondom, tapi dengan shape yang ala-ala R1 gitu, shape yang lebar. Kan R1 tuh menurut gua, R1 atau R6 tuh shape-nya lebar banget ada, dan juga dikasih aksen sirip hiu gitu desainnya, wah itu bagus banget. Iya ini versi gua ya, mungkin ya bahasa pengembangan desainer Yamaha mungkin beda lagi. Dan kalau untuk desain motornya ya, untuk rangka sih gue nggak terlalu masalah ya, mau pakai rangka delta box, pakai rangka tubular sih gue sih nggak masalah. Yang penting kan kalau ZX25R tuh masih kelihatan apa namanya, nggak resi, masih kelihatan istilahnya nggak terlalu nunduk. Nah itu Yamaha tuh harus belajar di Yamaha R15 V3 gitu loh. Nah ini V3 nya bener-bener apa ya, top notch lah gitu loh. Meskipun desainnya nggak terlalu oke ya, maksudnya banyak yang bilang niru CBR jadul, tapi buktinya ya R15 ya gue lihat sih banyak gitu loh, banyak banget lah. R15 tuh merakyat banget gitu loh. Malahan CBR 150 yang baru gue jarang lihat gitu loh. Iya ya, Yamaha harus misalnya, kalau emang bukan kalau sih, harus kepikiran gitu untuk bikin CBR, untuk bikin R25 yang 4 silinder, untuk kepikiran bikin istilahnya ya, memang pasarnya lagi mengarah ke sana gitu loh. Pasarnya tuh masih basah gitu, masih becek, masih oke lah. Tergantung sekarang strateginya, strategi dari desain, strategi dari pemasaran, strategi dari performance, itu harus sinergi lah gitu loh. Nggak bisa gitu ngandalin performance aja, bilangin ini R25 powernya segini, nggak bisa gitu. Harus apa ya, harus semua tuh dihajar gitu loh, dari pemasaran, iklan, produk. Itu yang bakal bikin suatu produk tuh bener-bener laku. Memang pasti ada dana yang harus dikeluarkan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau bener-bener serius, kalau apa ya, ya kalau bener-bener serius untuk munculin suatu produk, niat, gue yakin sih istilahnya bakal dapet apa namanya, timbal balik dari calon konsumen tuh pasti ada. Bahkan mungkin FBH, FBK pindah gitu ke FBY. Nah, bisa jadi ini ya. Yang penting ya istilahnya Yamaha serius lah.
Ya gua nggak ngerti ya, maksudnya seriusnya gua, yang gua maksud sama serius Yamaha juga beda gitu ya. Ini karena gua istilahnya sebagai pengguna setia Yamaha gitu loh. Tapi bukan FBY, karena emang udah nyaman aja sama Yamaha. Di luar segala kekurangannya gua ya belinya ya Yamaha, ambilnya motor Yamaha. Gitu. Nanti dilanjut ya. Oke, Bang Nus lanjut lagi di obrolan Yamaha harus segera meluncurkan R25M ya. Ya apapun itu, pokoknya Yamaha motorsport 250 cc 4 silinder. Yang ngebahas itu lagi juga ngebahas masalah timing gitu loh, timing peluncurannya. Dari gue pribadi sih harusnya sih Yamaha jangan sampai kelamaan lah. Euforianya tuh udah rada hilang nanti. Maksudnya bukan karena euforia hilang karena ada 250 cc 6 silinder ya. Kayaknya rada konyol 250 cc 6 silinder. Jadi menurut gua supaya hype-nya itu masih terjaga gitu loh. Kecuali memang Yamaha dengan timnya itu bisa ngebuat produk yang benar-benar hype gitu loh. Jadi istilahnya tanpa lihat waktu segala macam, istilahnya dengan produk itu tetap menarik, tetap apa ya, bikin orang tuh istilahnya merasa pengen beli. Iya mantep bu. Bentar ya, ada yang mau ngebut nih samping gua nih. Samping gua ada yang ngebut nih. Ngebut nggak? Ya kagak jadi. Gimana sih? Mau belok. Jadi yang tentang R25M ini juga ya masalah timing juga. Istilahnya masalah timing itu ya tergantung strategi Yamaha ya. Pengen ngeluarinnya kapan? Apakah setelah CBR 250 yang 4 silinder, atau bisa jadi tidak meluncurkan sama sekali. Tapi sungguh sangat disayangkan ya, sekelas Yamaha tidak meluncurkan 250 cc 4 silinder tuh sangat disayangkan banget gitu loh. Karena ngelihat 250 cc 4 silinder ini benar-benar seger, benar-benar apa ya, refreshing gitu loh. Jadi kayak 2 silinder tuh terkesan inferior lah gitu. Jadi ada segmen yang baru, segmen yang masih anget gitu loh, masih panas-panas. Sayang kalau Yamaha tidak terjun di situ. Sayang banget. Tapi ya istilahnya bukan gua mau ngeburu-buru Yamaha, tetap harus ada waktu yang dipikirkan, ada waktu yang harus dihabiskan untuk riset juga, untuk segala macam. Tapi ya istilahnya risetnya tuh ini harus termasuk salah satu riset utama lah, karena 250 cc 4 silinder itu salah satu flagship istilahnya kalau untuk pasar permotoran orang-orang Asia Tenggara tuh. Elah, dia yang ke kanan. Ya apalagi kan seperti yang gue bilang tadi, basis pengembangan motor besar tuh pabrik motor besar Yamaha juga udah ada di Indonesia gitu loh. Jadi harusnya sih bukan hal yang sulit gitu untuk mengembangkan motor 250 cc 4 silinder. Bisa juga kan kalau Yamaha tuh termasuk spesialis bikin 250 cc yang murah gitu. Nah, harusnya juga bisa dikembangkan juga secara pricing mungkin dengan spek yang lebih bagus, tapi harganya juga bisa bersaing. Wah, itu
bisa jadi banyak yang berpindah hati. Asalkan desainnya itu bagus. Desainnya bagus, udah pasti orang suka. Kedua, orang-orang yang pecinta 250 cc entah kenapa tuh pada sukanya power gitu. All about powernya berapa sih ini? Powernya berapa? Misalnya ya kalau lu beli terus untuk motoran di jalan kayak gini mau ngebut kayak gimana? 180 km per jam juga ya dapatnya di Sentul. Di sini ya dapatnya pas Lebaran. Iya, dapatnya pas Lebaran atau pas ya kemarin tuh lagi pandemi, pas lockdown tuh dapat tuh di jalanan biasa tuh. Tapi kan istilahnya jalanan umum kan bukan peruntukannya gitu. Jadi ada jalan yang proper ya lu ke sirkuit lah. Kalau gue sih emang nggak terlalu gimana ya, maksudnya kalau ngebutnya over the limit sih gue nggak terlalu suka ya. Dan juga ada lagi yang harus diperhatikan itu masalah mesin. Misalkan ada yang bilang 250 cc Yamaha mungkin isu-isunya tuh 3 silinder CP3. Kalau menurut gua sih agak nanggung ya, soalnya angka 3 silinder ganjil bagus sih, istilahnya jadi hal yang berbeda, hal pembeda juga. Bisa misalnya torsi dapat, power juga dapat. Tapi ya kalau untuk pasar kita nih istilahnya suara 4 silinder, suara moge tuh segalanya gitu. Jadi ya 4 silinder lah. Nah, kalau buat gua 4 silinder tapi CP4 gitu loh. Cross plan 4. Jadi suaranya masih ada serak-serak gitu loh, serak-serak ala-ala V-twin. Nah, itu enak tuh CP4. Dengar R1M aja tuh CP4-nya aduh, buset dah. R1M tuh suaranya suara MotoGP, Bang. Suara MotoGP banget. Nah, ini istilahnya bukan suara moge lagi gitu loh. CP4 tuh kelebihannya bukan suara moge, suara MotoGP gitu loh. Jadi harusnya Yamaha bisa ngembangin itu. Dan pasti rentang RPM-nya 11-12 lah sama Kawasaki ZX25R ya. Maksudnya ya sekitar maksimum RPM 18.000, 19.000. Edan sih kalau Yamaha bisa bikin 20.000. Suara udah nggak tahu kayak gimana, udah F1 banget kali. ZX25R aja denger udah kayak F1 melengkingnya. Oh ya, dan juga ini yang harus diperhatikan tuh dari mesin. Kan Yamaha selama ini kan silinder diasil, forged piston, kayaknya harus satu level lebih tinggi lagi lah daripada diasil. Kayak pakai Nikasil gitu. Nikasil itu yang Suzuki punya dengan grade yang lebih oke. Suzuki aja satu silinder RPM-nya bisa tinggi gitu, RPM-nya bisa dimainin lebih tinggi daripada R15 punya. Nah, Yamaha tuh harus kembangin itu. Dan juga kalau bisa nih kan ada versi standar dan SE-nya. Nah, standar dan SE-nya benar-benar harus dibikin SE tuh benar-benar SE gitu loh. Jangan sampai ada part yang standar di dalam SE ya, kecuali body ya. Kalau bisa ya mungkin bodinya dikasih karbon atau ya standar SE race gitu loh. Itu bisa jadi opsi pilihan. Jadi istilahnya lu beli motor jadi, tapi ya udah gitu loh. Motor jadinya motor yang udah full spec. Jangan sampai apa ya, kayak kecele gitu Yamaha. Maksudnya kecele tuh kan yang waktu R25 V1 kan keluar konsepnya.
Nah, keluar konsepnya tuh R25 V1 tuh bagus banget ramping, jadi nggak terlalu kelihatan besar kayak gimana orang-orang pada suka. Terus ada ala-ala M1-nya di depan gitu, scoop udara. Nah, pas keluar kan modelnya nggak terlalu mengecewakan juga sih yang V1, tapi V1 tuh lebih touring banget gitu, kelihatannya lebih sport touring banget lah. Dan juga fairing itu tuh benar-benar kelihatan banget di bagian depannya tuh. Jadi antara headlamp sama spakbor depan, ban depan tuh masih terlampau jauh gitu. Jadi masih ada lubang menganga, apalagi kelihatannya kan bukan USD. Jadi ya Ford segitiga biasa, bukan USD, terus kelihatan banget gitu, kelihatan banget. Jadi kayak kesannya ya kayak motor touring gitu segitiganya. Dan juga masukan buat entah itu R25 yang baru atau R25 250 cc, R25 4 silinder, pasti ada upside down. Tapi gue mau tuh Yamaha bikin upside downnya dengan diameter lebih besar. Entah kenapa ya, maksudnya biar ini aja, biar dapat moge efeknya gitu loh. Jadi ya yang sekarang sih udah cukup besar gitu loh. Jadi tapi harus kelihatan bener-bener total lah. Jadi emang harus USD-nya itu dengan diameter yang lebih besar lagi. Ya tapi kalau yang tetap pakai yang sekarang, diameternya sekarang dari Kayaba, ya udah cukup oke juga sih. Nah, untuk 250 cc 4 silinder, gue juga sih ada masukan juga. Jadi ada setelan kasih, entah di seluruh produknya atau di SE-nya doang, setelan preload, terus juga setelan membalnya, shock breaker di USD depan tuh ada gitu di sini gitu. Kayak R6 yang baru, R1 yang baru tuh udah ada setelannya gitu loh di sini. Jadi istilahnya para pembeli juga udah dimanjain gitu, banyak setelan suspensi yang sesuai inilah selera mereka gitu Yamaha. Ya gak usah didengerin semuanya sih Yamaha, misalnya salah 8 aja lah didengerin gitu. Bukan salah 1 ya, salah 8 nya lah diperhatiin. Gua sih ada kepikiran apa R25 juga dibikin ini gitu, dibikin ala-ala lampu belakangnya ala-ala BMW S1000RR. Jadi kayak jadi nggak ada lampu rem di tengahnya, jadi cuma lampu sein jadi satu sama lampu rem. Itu sih ya selera sih ya, tapi menurut gua gebrakan banget sih kalau misalnya Yamaha pakai desain lampu belakang yang seperti itu. Kayak jadi pembeda banget gitu. Jadi kelihatannya oh ini R25M nih. Ya namanya ribet sih R25M, disingkat RM atau apalah, RM Running Man. Weh, ini BMW Z4 terbaru bang. Waduh, baru beli. Gile, cuy, gile. Pengiriman pertama lagi Z4. Wih ya, mantap. Kembarannya apa? Supra, bukan Supra Honda ya, Toyota Supra. Ayolah. Ini nggak habis-habis nih gua ngomong tentang Yamaha R25 yang baru ya. Dan ya semua masukan gua sih, misalnya ya itu keinginan pribadi gua, pandangan pribadi gua, masukan pribadi gua. Misalnya pasti Yamaha juga punya pemikiran sendiri, desainernya juga punya pemikiran sendiri, karena segala sesuatu yang ditambahkan, segala sesuatu yang jadi upgrade dari produk sebelumnya ada cost yang gede juga gitu loh dari produk sebelumnya.
Ya menurut gua itu Yamaha harus bikin R25M, harus sih, harus bikin R25M. Istilahnya ya jangan kasih produk yang setengah-setengah gitu. Ya menurut gua sebagai customer ini setengah-setengah. Kalau untuk R25 V3 ya, semoga ya untuk R25 V2, kalau semoga yang V3 itu all new, segar, dan juga luncurin lagi R25. Kan pasti menurut gue sih pasti diluncurin terlebih dahulu R25 V3. Nanti kayak Kawasaki Ninja 250, setahun kemudian baru diluncurin yang 4 silinder. Jadi sih gue maunya tahun depan itu V3 udah keluar. Jadi paling enggak yang 4 silinder tuh akhir tahun 2021 udah ada pemberitaannya. Atau paling enggak kalau Kawasaki sih pinter ya, nunjukin dulu produknya gitu loh. Nunjukin dulu produknya di Jepang ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak dijual gitu. Nanti selang berapa bulan baru dijual. Misalnya kayak teaser gitu loh. Strategi ini nih beneran ngefek nampol gitu buat rider-rider seluruh dunia gitu. Yang gue lihat juga blog-blog juga istilahnya pada nunggu-nunggu nih ZX25R. Soalnya cc nggak gede tapi pakai 4 silinder, hidup lagi gitu loh generasinya. Ya semoga suara saya didengarkan ya, atau paling ya didengarkan udah senang lah, apalagi kalau diwujudin semuanya. Dengan harga ya lebih mahal nggak apa-apa lah Yamaha, tapi benar-benar dengan kualitas yang oke punya. Apalagi Yamaha nih kalau dari segi ini ya, segi body, misalnya body plastiknya tuh masih kurang gitu, sedikit gitu dibandingkan Kawasaki. Jadi ayolah Yamaha, gue sih support ya. Kalau gue lihat ada motor bagus ya gue bilang bagus. Kalau ada motor yang kurang ya gue bilang kurang. Supaya benar-benar istilahnya seperti Jagon yang dulu ya, Yamaha semakin di depan tuh benar-benar semakin di depan. Jangan cuma sekedar jargon aja gitu loh. Pasti orang tuh ngelihatnya pasti penjualannya tuh totalnya berapa dibandingkan produk pesaing, dibandingkan merek pesaing. Ini aja Honda Cyber 250 yang baru 2 silinder 41 PS loh. Jadi gue mau yang R25 V3 nih lebih dari 41 PS. Ya yang gue mau ya harusnya lebih sih. Entah konstruksi pistonnya, dinding silinder, headnya, apalah segala macam. Ya pasti Yamaha ya pabrikan lebih pintar lah daripada gua. Cuma sekedar biker ngoceh-ngoceh di YouTube. Iya, mantap nih lawan arus nih kayak gini nih. Waduh. Jadi ya segitu dulu sih istilahnya pendapat pribadi gua, opini pribadi gua mengenai Momo merek helmnya. Nggak tahu sih. Dan ya pendapat pribadi gua untuk Yamaha mewujudkan R25 yang 4 silinder. Jangan cuma yang 2 silinder. Please lah, R25 2 silinder V3 tuh lebih benar-benar all new gitu loh. Dan juga R25 yang 4 silinder benar-benar diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi dengan riset yang sehebat-hebatnya gitu. Ya Yamaha, please dengar sampai di sini dulu videonya. Sobat-sobat abang semua, kalau kalian suka dengan video ini, subscribe, like, and share, dan
juga kalau ada masukan tolong kasih komentar ya, dan ada apapun ya di komen aja lah supaya gue semakin semangat, semakin rajin bikin video-video dengan ya ocehan-ocehan terbaru buat kalian semua tentang dunia permotoran. Salam sehat dari Abang Nus, stay safe, goodbye.